Kesejahteraan keluarga, terus seperti lapangan pekerjaan untuk disabilitas, terus UMKM-nya terus berjalan, atau misalnya ada bantuan atau apa gitu ya. Curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi, sambil nanti kalau ada opportunity lain. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program Kerja Ridho. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rosyid iNews melaporkan. Dari Pilkada Jakarta, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, Rano menemui komunitas Tionghoa dan mensosialisasikan program Pramono Rano. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Tiba di Aula Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa siang, Rano Karno disambut antusias komunitas Tionghoa di sana. Sidul memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya, memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang udah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Selain di Cengkareng Barat, Sidul melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang udah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Setelah melantik menteri dan wakil menteri kemarin, hari ini Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto. Selain itu Presiden juga melantik 5 kepala badan, yakni Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Investigasi Khusus. Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus Presiden, penasehat khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Ya pemirsa, baru saja beberapa tokoh tadi sempat kami doorstop ataupun kami wawancara seperti itu, dan berkaitan dengan atribusi baru yang baru saja dipercayakan oleh Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Karena menarik sekali bahwa tidak hanya diisi oleh sejumlah tokoh politik, namun ada beberapa nama seperti selebriti Raffi Ahmad, kemudian tadi didampingi oleh Nagita Slavina yang dipercaya menjadi atribusinya ini untuk perwakilan generasi muda. Kemudian juga ada musisi Yovie Widianto juga sebagai staf sus presiden yang tadi sempat menyampaikan akan siap berkontribusi sesuai dengan arahan dari Prabowo Subianto. Dan selain kedua dari nama yang saya sebutkan yakni Raffi Ahmad, kemudian juga dari Yovie Widianto, beberapa tokoh politik yang juga seperti Ketum PLT P3 Mardiono juga dipercaya atau diundang ke istana. Kemudian juga tadi ada Luhut Binsar Panjaitan, karena Luhut Binsar Panjaitan ini kami dengar akan menjadi penasihat di bidang investasi yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Dewan Bagian Ekonomi atau Dewan Nasional untuk Bagian Ekonomi. Dan tentunya tadi kami juga sempat meminta pernyataan, namun dari pihak Luhut Binsar Panjaitan atau Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ini enggan menyampaikan statement. Dan saat ini situasi di belakang saya pemirsa bisa sampaikan satu persatu dari tokoh yang baru saja dilantik ini berkeluaran untuk menyampaikan sejumlah gagasan ataupun usai dilantik. Dan saat ini yang saat ini keluar adalah Raffi Ahmad yang mencuri perhatian publik. Ya, dan Raffi Ahmad ini kami akan sampaikan terkait statementnya bahwa Raffi Ahmad akan segera memasuki tempat konferensi pers di Pilar. Kita dengarkan bersama seperti apa pernyataan langsung yang akan disampaikan Raffi Ahmad di hadapan publik, dan saat ini didampingi langsung oleh Nagita Slavina yang akan menyampaikan aspirasinya. Dan kita dengarkan bersama pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi bakal melaporkan LHKPN nggak Mas ini Mas? Iya, nanti kita akan laporkan juga LKHPN-nya. Ya, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga. Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya Nagita Slavina, dan juga alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Nanti gimana Mas? Ya, untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti di mana Mas?
Untuk itu mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Sekap mungkin kami masih menunggu. Mas, bagaimana memastikan bahwa Mas Bakti tidak singgungan dengan pemerintah? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Gimana gitu? Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu, mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu. Karena utusan-utus presiden di sini, memang tugas kami mengsinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh fokus yang kita selesaikan yang eksternal itu kan kita melihat sekarang perkembangan situasi di Libanon, termasuk negara-negara lain yang saya lihat keterlibatan pasukan-pasukan kita dalam perdamaian, termasuk bantuan-bantuan kita, ini nanti akan kita konsentrasi ke sana, dan masalah Papua nanti akan menjadi prioritas. Pak Dudung, kalau yang soal industri pertahanan ini kan salah satu atribusinya juga itu, Pak. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan awal Pak Prabowo kepada Bapak gitu untuk ditugaskan amanah jabatan ini? Ya, masalah industri pertahanan, beliau di KKEP ini memberikan pesan kepada saya bahwa nanti coba dicek tentang kondisi saat ini alutsista yang ada, kemudian bagaimana industri-industri pertahanan yang ada seperti yang saya selama ini kan di bawah BUMN, nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensik lah, kita lihat secara utuh. Termasuk kesatuan-satuan apakah memang masih layak atau sudah tidak layak, misalnya persenjataan yang kita miliki, sehingga kita antisipasi kalau misalnya kita sudah paham tentang alutsista yang kita miliki, kita antisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Untuk penasihat khusus ini tuh sebenarnya posisinya sama dengan One Team Press, apa menggantikan, apa mungkin nanti akan ada One Team Press juga? Setahu saya inilah penasehatnya hanya satu ini saja, tidak ada One Team Press. Nanti akan berkoordinasi juga dengan penasihat seperti Pak Luhut Bin Sarpanjaitan juga? Oh pasti, karena itu kan masing-masing bidang. Ya, ada yang bidang masalah kesehatan, ada bidang masalah politik. Nanti akan kita berkoordinasi tidak secara masing-masing nanti, demikian. Jadi penasihat ini sudah diinfoin dari jauh-jauh hari apa baru tadi Pak Dudung? Oh, saya sudah dari awal pas dipanggil ke Kertanegara saya sudah tahu. Kaget nggak Pak Dudung? Oh, alhamdulillah, ini saya mengucapkan terima kasih. Tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden Pak Prabowo, sehingga saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua KKIP dan Penasehat Presiden bidang pertahanan. Terima kasih. Badan Kebijakan Pertahanan Nasional Pak Prabowo minta supaya hal yang fundamental. Sudah pasti. Jadi, ya, karena tidak berdiri sendiri, pasti ada kebijakan dengan Kementerian Pertahanan termasuk dengan beberapa angkatan. Kalau bagian itu gimana tuh Pak dengan Menteri Pertahanan? KKIP kan sudah lama. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut segala macam. Nah ini kan atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan disrupsi teknologi yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Jadi coveragenya memang agak luas, tapi insya Allah dalam beberapa bulan pertama sambil menunggu besok rapat arahan dari Presiden seperti apa dan pembekalan di Magelang. Tapi yang hasil dari sempat diskusi saya dengan Pak Presiden waktu dia panggil ke Kertanegara, seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis kalau sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin. Seperti itu. Terima kasih. Mas Budiman, ya. Terkait program pimpinan Mas Budiman ini yang bukit algoritma Mas. Sementara ini kan Mas Budiman kan ditunjuk sebagai kepala pengentasan kemiskinan, Mas. Ini bagaimana Mas? Oh, kalau soal itu kan perusahaan swasta ya, kebetulan nanti mungkin saya tidak akan ada di situ setiap hari. Paling ngurusin yayasannya ya. Tapi bagian itu betul ada berkaitan
kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya 3. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu gajinya nggak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang memadai atau tidak permanen, ketidakpastian tinggi. Kurang aset misalnya kurang aset pada tanah, kurang akses pada pendidikan, kurang akses pada kesehatan, kurang akses pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data, ya. Jadi pengatasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi. Badan ini kira-kira akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkatnya orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin. Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDes, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya, ya. Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu. Tapi terutama memang melibatkan orang miskin, begitu. Itu adalah arahan-arahan yang pernah kita diskusikan dengan Pak Prabowo, dan insya Allah detailingnya akan diarahkan dalam rapat besok maupun pembakalan di Magelang. Kira-kira begitu. Insya Allah masih ada, itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. Yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, kita tahu bahwa salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi. Ya, satu itu. Dan kedua, memang ini bagian dari core interestnya Pak Prabowo, kepentingan utama Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya untuk pelantikan mengenai kemiskinan. Kalau nggak salah, paling sedikitnya beliau menyebutkan sampai 8 kali minimal angka tentang kemiskinan dengan berbagai macam istilah. Ada wong cilik, ada orang miskin, ada kemiskinan, ada rakyat kecil. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu, bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non tunai. Kamera CCTV merekam seorang pria parubaya yang emosi menegur seorang lansia membuang sampah sembarangan di bahu jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tidak terima ditegur, korban malah menyerang pelaku hingga terjadi perkelahian. Usai baku hantam, korban pun terkapar tak berdaya hingga dilarikan ke rumah sakit. Naas, setelah perawatan selama beberapa jam, korban YM 72 tahun tewas akibat luka di bagian wajah dan kepala. Pak, ada yang tahu Pak, ada yang gebukin orang Pak, gitu kan, ada yang gebukin orang Pak, Bapak kasihan lo, udah kan, berapa orang maju ke depan keamanan, dia bilang kan, ya aku udah ngejoprak, nah, yang ngebukin orang masih tetap di situ, ya kan, saya bilang jangan takut dulu, lihat napas dulu, masih napas gak, saya bilang, ya masih napas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah rekaman video saat seorang pengamen berkostum badut yang nekat menyerang seorang penjaga toko sambil memegang senjata tajam jenis pisau lantaran tidak diberikan uang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pelaku yang tidak terima diusir oleh penjaga toko handphone ini mengamuk dan melakukan pemukulan hingga mengancam dengan pisau, membuat penjaga toko berteriak histeris meminta pertolongan warga.
Diketahui pelaku bernama Ucok merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditahan. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pelaku langsung diamankan. Saat diamankan, pelaku mengaku tengah dalam kondisi mabuk tua. Petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Datang ke toko meminta mengamen, kemudian tidak diterima oleh pemilik toko, kemudian terjadi ribut, kemudian terjadi kata-kata kotor di sana karena badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman kepada korban sehingga korban ketakutan. Terjadilah dorong-mendorong di sana. Sempat badut menyiput mengenai hidung dari korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskae dan 3 lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardiantara. Sementara itu, Siskae bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kehilapan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih support saya. Iya, jadi karena ini kata haru, kita masih dapat banyak support system dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, jadi penasihat hukum saya juga. Jadi saya sangat haru karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falusi, iNews melaporkan. Mungkin saya juga mungkin terlambat dapat informasi yang tadinya sesuai kesepakatan kami yang hari sebagai aksi solidaritas kami. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Konawe Selatan Sulawesi Tenggara mogok mengajar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes ditahannya Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan yang dilaporkan menganiaya siswanya. PGRI mendesak agar Kejari Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani yang dianggap korban kriminalisasi. Meminta kepada Kejari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan atas saudara kami Supriyani SPD, guru SDN 4 Baito, dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan bisa kembali bertugas sebagai guru kelas 1 karena tidak ada yang bisa menggantikan tugas beliau sebagai guru kelas 1. Sementara itu, Polres Konawe Selatan pada kasus yang terjadi April 2024 lalu ini, polisi telah memiliki cukup alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke kejaksaan. Dari hasil visum menunjukkan korban luka di paha belakang setelah diduga dipukul dengan batang sapu ijuk oleh tersangka. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Rekan-rekan dari penyidik
melakukan penyidikan berdasarkan fakta yang ada. Supriyani diketahui ditahan atas tuduhan penganiayaan satu siswanya. Ia karena tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri di Polsek Baito. Namun polisi memastikan penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Aksi polisi gadungan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi selalu melengkapi diri dengan menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk meyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di Stasiun Klender, Jakarta Timur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta diantarkan pengemudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan dan membawa kabur kendaraan. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota Polri juga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri sebanyak 8 motor di lokasi berbeda dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Fahlufi, iNews melaporkan. Inilah Interview. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interview hanya di iNews. Suasana mencekam di Desa Ilepati, Adonara Barat, Nusa Tenggara Timur saat terjadi bentrokan antara warga Desa Ilepati dan Bugo 5. Puluhan rumah warga dibakar. Puluhan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi, sementara sejumlah warga tampak berjaga sambil membawa senjata tajam. Bentrokan diduga akibat sengketa lahan antara dua desa hingga berbuntut konflik panjang. Akibat bentrokan kurang lebih 50 rumah dibakar. Dibakar sama. Ada orang tua, laki-laki korban, yang bersangkutan ini dalam kondisi sakit stroke. Kalau tidak salah tadi umurnya 67 tahun, ternyata rumahnya terbakar. Jadi yang bersangkutan tadi sudah dievakuasi dan dilakukan olah TKP. Dan tentu langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama, kanalisasi dulu, memisah antara dua kubu ini. Kami jaga di tengah-tengah, kemudian dua kubu ini kami pisahkan, dilakukan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh. Itu langkah pertama. Langkah kedua, dengan Pemda kita mendatakan rumah-rumah yang rusak, dan Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan juga, tentu akan dihitung, kemudian langkah selanjutnya tentu ada perbaikan-perbaikan. Warga juga dilaporkan meninggal saat bentrokan terjadi. Aparat meminta pengguna jalan yang akan melintasi jalan desa untuk memutar haluan karena situasi di dua desa belum kondusif. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak membagikan makanan dan juga buku kepada siswa SD kelas 2A SDN 03 Menteng. Turut mendampingi adalah PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma.
Para siswa pun menyambut antusias dengan nyanyian dan pantun. Anak-anak tampak senang mendapat makan siang berupa ayam, sayur, buah, hingga susu. Sebelumnya Gibran 2 kali ikut meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta. Namun ini adalah pertama kalinya dia meninjau uji coba setelah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mantap. Ayo Mel, makan Mel. Warga Gaza berjibaku menyisir runtuhan bangunan di Beit Lahia untuk melakukan pencarian dan evakuasi jasad-jasad korban setelah dihantam serangan udara Israel. Sementara operasi IDF masih berlanjut di wilayah tersebut dengan alasan targetkan pusat persembunyian militan Hamas. Sementara unit Emirat Arab menjatuhkan 80 ton bantuan makanan dengan parasut kepada penduduk Gaza pada hari Minggu waktu setempat. Warga terutama anak-anak penuh gembira dan berlarian mengambil bantuan tersebut. Total 3.623 ton bantuan telah diberikan sejak peluncuran operasi kemanusiaan Birth of Goodness. Perang Israel-Hamas telah berlanjut selama lebih dari setahun ini, menewaskan lebih dari 42.600 orang dan melukai 99.795 orang warga Palestina. Serangan udara Israel kembali menyerang kota Marwaniyah dan Beirut Selatan, Lebanon. Selain itu, para tentara juga menghancurkan komplek perkantoran dan permukiman di distrik Syiah, Beirut Selatan. Termasuk jaringan Bank Al-Aqd Al-Ahzan yang dituding Israel berafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Selain distrik Syiah, belasan serangan udara Israel juga membidik komplek perkantoran dan hunian di Shuaifat, Al-Salem, Bur al-Barajini, dan Haret Reik. Juru bicara jaringan Bank Al-Aqd Al-Ahzan mengatakan, alasan Israel menggempur bank mereka sebenarnya karena persaingan. Bank-bank Israel bangkrut, sementara jaringan Al-Aqd Al-Ahzan terus berkembang hingga memiliki 31 kantor cabang di seluruh Lebanon. Pemirsa, kita tentu pernah melihat foto-foto peperangan di buku-buku pelajaran, di berita-berita dan berbagai majalah. Banyak dari kita yang terkejut karena kehancuran yang kita lihat akibat peperangan. Dari karya seorang fotografer, kita bisa melihat kenyataan, bahkan sisi lain dari peperangan yang sesungguhnya. Karya foto tentang kekejaman perang, kematian, atau bahkan foto yang menyentuh hati, kerap terlahir dari para fotografer atau jurnalis foto yang tak takut mati. Fotografi perang merupakan foto yang melibatkan pemotretan konflik, kekerasan, dan berakibat terhadap warga sipil yang menjadi korban dari perang tersebut. Tidak sedikit fotografer yang harus menempatkan diri mereka dalam bahaya saat harus merekam realita perang. Mereka bahkan tak menghiraukan bahaya yang mereka hadapi saat mengabadikan momen dengan kamera. Mereka kadang tak sadar jika mereka juga bisa menjadi korban perang seperti yang terekam dalam foto yang mereka ambil. Sebelum fotografi perang, lukisan terlebih dulu menunjukkan kepada kita apa yang terjadi selama perang. Meskipun lukisan-lukisan perang saudara menunjukkan teror, namun lukisan-lukisan tersebut tidak pernah memiliki dampak yang sama seperti fotografi perang. Alasannya adalah karena lukisan-lukisan ini tidak pernah menyampaikan bagaimana perang mempengaruhi orang-orang yang nyata. Pada tahun 1847, foto perang pertama diambil selama Perang Meksiko-Amerika di Saltillo, Meksiko. Dan sejak saat itu, kita telah melihat semakin banyak foto-foto yang menunjukkan kebenaran perang. Akhirnya, masyarakat dapat melihat kengerian di wajah para prajurit dan memahami dampak peristiwa tersebut terhadap mereka. Sejarah telah menunjukkan kepada kita pentingnya fotografi perang, dan kita dapat melihat hal ini melalui foto-foto yang diambil.
Misalnya selama Perang Vietnam. Dari tahun 1965, banyak pria Amerika dikirim ke Vietnam untuk bertempur dalam peperangan tanpa mengetahui alasannya. Yang mereka pikirkan hanyalah bahwa mereka berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan generasi berikutnya. Namun seperti yang kita ketahui sekarang, perang tersebut tidak seperti yang dipikirkan oleh para tentara ini. Foto-foto perang dari Vietnam membuat banyak warga sipil Amerika merasa jijik dengan perang ini karena kengerian yang disiarkan oleh media. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, para fotografer menangkap foto-foto perang yang lebih jelas, melihat kekerasan yang dialami oleh para tentara ini. Foto-foto ini membuat banyak orang tidak lagi percaya bahwa perang adalah jalan menuju harapan dan perdamaian. Dan mereka mulai curiga bahwa perang sebenarnya hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan. Di masa lalu, masyarakat hanya akan melihat teror perang di berita malam atau di koran. Namun sekarang ini ada di mana-mana. Dan meskipun sebagian besar dari kita tidak berada di tengah-tengah perang, foto-foto yang menunjukkan air mata warga sipil membuat kita tidak bisa tidak merasa bahwa hal ini terjadi di wilayah kita. Sejak tahun 1990-an, fotografer perang tidak pernah tidak berada dalam bahaya, dan mereka pun bisa terperangkap oleh kekerasan yang lahir di tengah-tengah perang. Dalam mengabadikan kekerasan perang, seorang fotografer memiliki beberapa peraturan tak tertulis, seperti tidak membawa banyak peralatan. Fotografer perang berada di lapangan sepanjang hari, bepergian bersama para prajurit saat mereka bertempur. Membawa terlalu banyak barang bisa menjadi keputusan terburuk karena terkadang fotografer harus melarikan diri jika disergap pihak lawan. Fotografer yang ingin memotret perang harus memahami efek yang dapat diberikan kepada mereka setelahnya. Mereka akan melihat kematian dalam kehidupan nyata, seringkali dari dekat, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Fotografer perang juga kerap dijadikan musuh oleh objek fotonya, atau pihak yang tidak senang dengan karya fotonya. Seperti yang dialami oleh Reza, seorang fotografer yang merekam kekejaman perang di Afghanistan. Ia harus masuk penjara lantaran karya-karya fotonya yang menunjukkan fakta. Bagi Reza, fotografer perang bukanlah melulu tentang gambar bom dan kekuatan militer yang maha dahsyat, yang mampu meluluh lantakan serta meratakan wilayah lawan, ataupun gelimpangan mayat yang terekam lewat lensa seorang fotografer. Namun apa yang membuat perang begitu menyakitkan bagi masyarakat yang menjadi korban, terutama anak-anak? Keyakinan fotografer atau jurnalis foto adalah bahwa foto-foto berita tidak dipentaskan atau diedit. Kredibilitas bergantung pada keyakinan kolektif editor, pembaca, dan rekan sejawat bahwa karya seorang jurnalis foto merepresentasikan realitas objektif. Tentu saja ada seni dan kreativitas yang terlibat dalam pilihan teknis tentang kamera dan film, dan dalam keputusan subjektif tentang foto mana yang akan dikirim dan diterbitkan. Tetapi premis dasarnya adalah bahwa foto-foto, terutama yang diambil dari konflik dan perang, merupakan bukti dokumenter yang dapat diandalkan. Karena itulah, jangan pernah mengedit dan memberikan efek terhadap foto realis di medan perang. Begitu Anda mengedit foto tersebut dan menyebarkannya lewat media, orang akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Wartawan foto Brian Wolski misalnya dihebohkan di awal perang Irak ketika ia menggabungkan dua gambar untuk menciptakan gambar yang lebih mencolok yang kemudian diterbitkan di Los Angeles Times. Wolski akhirnya dipecat dan Times terpaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf karena melanggar larangan etika fotografi pers untuk mengubah foto asli. Kemudian, seorang fotografer New York Times, Damon Winter, mendapatkan hadiah untuk foto-foto yang diambil di Afghanistan dengan sebuah iPhone. Namun, kontroversi muncul mengenai penggunaan aplikasi pengeditan Hipstamatic oleh Winter. Bagi para jurnalis foto murni, hal itu mewakili manipulasi gambar setelah fakta yang mengerikan yang dimaksudkan didaftarkan sebagai otentik dan kredibel. Seeing is believing, demikian bunyi pepatah dalam bahasa Inggris. Artinya agak mirip dengan ungkapan warganet Indonesia, no picture is hoax. Foto dalam dua istilah ini merupakan salah satu elemen kunci yang dapat menyajikan bukti yang membuat orang percaya atas suatu perkara.
Namun kenyataannya, karya jurnalis foto kadang digunakan untuk hal-hal lain. Seperti menjadi alat propaganda perang dan politik, penggunaan fotografi sebagai alat propaganda politik sudah setua medium foto itu sendiri. Para politikus menggunakannya untuk menciptakan kultus atau untuk menyerang lawan. Untuk kepentingan-kepentingan itu, manipulasi diwajarkan. Dalam fotografi perang, manipulasi foto tidak dibenarkan. Keaslian dari kengerian perang itu sendirilah yang berbicara dalam foto jepretan hasil sang jurnalis foto. Fotografer perang bahkan rela mati demi mendapatkan gambar agar mereka bisa menunjukkan kengerian dalam peperangan. Bahkan ada yang sengaja bunuh diri karena depresi, lantaran sang fotografer tak bisa menolong objek yang ia foto, seperti fotografer perang Kevin Carter. Foto seorang anak yang tengah diincar burung nasar atau burung pemakan bangkai sempat menghebohkan dunia. Foto tersebut sebenarnya sudah diterbitkan oleh New York Times pada 26 Maret 1993 silam. Foto tersebut diambil oleh seorang fotografer jurnalis bernama Kevin Carter. Kevin Carter memberi judul The Vulture is Waiting dalam hasil karyanya tersebut. Diketahui foto tersebut diambil Kevin Carter saat Afrika mengalami kelaparan terburuk dalam sejarah manusia akibat perang tak berkesudahan. Foto hasil bidikan Kevin Carter saat itu menuai reaksi keras dari pembaca. Tak sedikit yang mengecam aksi Kevin Carter lantaran memilih membidik foto ketimbang menyelamatkan seorang bocah yang tengah diincar oleh burung pemakan bangkai. Kevin dinilai tak manusiawi. Ia seharusnya meletakkan kameranya dan berlari menyelamatkan bocah malang itu. Meski mendapat hujatan, namun Kevin justru mendapat penghargaan. Ia memenangkan hadiah Pulitzer untuk foto tersebut. Namun sayang tak berselang lama, Kevin justru ditemukan meninggal pada akhir Juli 1994. Fotografer ini meninggal dalam usia yang masih cukup muda, yakni 33 tahun. Usut punya usut, Kevin rupanya memutuskan bunuh diri lantaran terus diliputi rasa bersalah atas foto tersebut. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Politik telah tiba. Menjelang pemilu tahun 2024, semua partai politik sudah memulai ancang-ancang untuk memenangkan pemilu, terutama dalam pemilihan presiden. Pasalnya, presiden yang terpilih akan menentukan kebijakan yang pastinya akan menguntungkan partai politik yang menunjuknya. Lantas, sejak kapan pemilu mulai diselenggarakan di Indonesia? Benarkah pemilu penuh dengan kecurangan dan manipulasi dari partai politik? Pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, sebab lewat pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin dari tingkat pusat hingga ke level daerah. Perihal pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang itu memuat tentang pengertian pemilu. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Pemilu, makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,
serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara pemilih dalam pemilu merupakan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Sementara tujuan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam 4 pasal, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Lantas, benarkah pemilu yang paling adil dan jujur yang pernah dilakukan di Indonesia adalah pada pemilu tahun 1955? Mengapa demikian? Benarkah pemilu setelah tahun 1955 penuh dengan kecurangan dan manipulasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu? Pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis. Ada sejumlah uraian yang menjelaskan mengapa pemilu 1955 kerap dipuji sebagai yang paling demokratis di antara pemilu lain. Argumen pertama adalah pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Jika dibandingkan dengan pemilu selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru, memang dinilai bertolak belakang. Sebab pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa, sehingga terus-menerus dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Hukumannya bisa dimutasi sampai penundaan kenaikan gaji atau jabatan. Selain itu, saat pemilu 1955 tidak terjadi politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru, bahkan sampai setelah reformasi. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Selain itu, pemilu pada saat itu bisa digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia 1 dasawarsa dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri, seperti pemberontakan. Selain itu, aparat militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih. Meski kondisi tengah rawan, tetapi pemilu 1955 bisa berlangsung aman dan dengan jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66% dari 43.104.464 pemilih terdaftar. Selain itu, saat itu pemerintah membebaskan seluruh partai politik, organisasi masyarakat hingga calon perseorangan mengikuti pemilu dari beragam ideologi atau yang berbasis kedekatan sosial, kemasyarakatan, etnis, kedaerahan hingga ras. Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mengusung ideologi nasionalisme bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama atau NU yang mengusung ideologi Islam dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemilu dilakukan 2 kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil pemilu 1955 pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional.
Namun dalam pelaksanaannya, Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda, sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 8.434.653 suara atau 22,32% dan 57 kursi parlemen. Masyumi dengan 7.903.886 suara atau 20,9%